Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiha'an limardatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ali Imran ayat 104-105. Wal takun minkum ummatun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun, dan hendaknya ada, minkum, sebagian dari kamu sekalian, ummatun, sekelompok orang, umat, yad'una, yang menyeru, mengajak-ajak, ilal khairi, untuk melakukan kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan, bil ma'rufi, untuk melakukan amar ma'ruf, melakukan kebaikan, wa yanhauna, dan hendaknya ada di antara kamu sekalian yang mencegah, anil mungkari, dari kemungkaran. Wa ulaika, orang-orang yang seperti itu, hum, ya mereka itu, al muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104 ini menegaskan bahwa di antara kita itu memang harus ada yang peduli, memikirkan nasib umat, memikirkan orang lain. Jadi tidak boleh semua orang ini hanya sibuk memikirkan urusan masing-masing sehingga semuanya mengabaikan urusan umat secara umum. Jadi wal takum minkum ummatun, harus ada di antara kita sekelompok orang yang mendapatkan beban tugas memang lebih berat, yaitu selalu istiqomah yad'una ilal khairi. Jadi di mana-mana itu selalu menyeru untuk melakukan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak untuk melakukan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mengajak untuk meninggalkan kemungkaran.
Karena kemungkaran, kemaksiatan itu seperti halnya rumput, jadi dia akan tumbuh terus, akan ada terus. Makanya harus ada orang yang juga terus-menerus berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, orang-orang yang mau seperti ini meluangkan waktunya memikirkan urusan umat dengan amar ma'ruf nahi mungkar, humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntungnya banyak. Jadi orang yang misalkan baik tetapi dia baik hanya untuk dirinya sendiri, itu dalam agama ya dianggap kurang sempurna. Jadi kita tidak boleh berprinsip yang penting aku baik, yang penting aku tidak mengganggu orang lain ya biarin saja, ya tidak bisa. Jadi kita harus memikirkan juga orang lain. Kalau kita baik, bagaimana caranya orang lain juga baik. Jadi supaya kebaikan itu bisa ada secara berjamaah, tidak tercerai-berai. Dalam satu hadis Rasul pernah menyampaikan, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kamu itu mengetahui ada kemunkaran, ada perbuatan tidak benar, falyughayyir biyadihi, maka wajib baginya yang melihat itu untuk merubah biyadihi dengan kekuasaannya. Jadi misalkan presiden punya kuasa kepada rakyatnya, ketua RT punya kuasa terhadap warganya, kepala keluarga punya kuasa terhadap anggota keluarganya, kita takmir masjid punya kuasa terhadap jamaah masjid. Maka kalau kita melihat ada yang tidak benar, ya harus falyughayyir biyadihi, harus ada usaha untuk merubah dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia tidak sanggup dengan kekuasaannya, maka dengan lesannya, dengan nasihat yang baik. Di antara cara memberi nasihat yang baik adalah nasihat yang diberikan tanpa mempermalukan. Misalkan dengan diajak ngobrol empat mata begitu ya. Karena sesuatu yang salah itu kalau kita memberikan nasihatnya di depan umum, maka orang yang salah itu kadang-kadang malah malu, akhirnya tidak mau berhenti. Fa illam yastati, kalau dengan kekuasaan tidak sanggup, dengan lesan juga tidak sanggup. Andilalah yang melakukan kemungkaran itu seorang tokoh, orangnya lebih hebat. Bagaimana? Tetap harus ada usaha, ya fabi qalbihi, paling tidak hatinya itu harus menolak. Aku tidak bisa merubah secara kekuatan, kekuasaan, lesan, tapi ya Allah saksikanlah aku menolak. Jadi hati kita menolak, itu enggak benar. Seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan karena kemungkaran, kemaksiatan itu dilakukan oleh seorang yang telah diidolakan, lalu artinya akhirnya hati kita itu ridho menerima, itu tidak boleh. Jadi kita boleh mengidolakan seseorang karena satu kebaikannya, tetapi ketika misalkan ada kekeliruannya, ya hati kita tetap harus menolak. Ya baiknya tetap kita akui, tapi keliru ya tetap keliru. Dzalika ad'aful iman, yang dengan hati tadi itu memang selemah-lemahnya iman. Karena menolak secara hati itu kan ya hanya berpengaruh terhadap diri sendiri. Wala takunu, ayat selanjutnya, wala takunu, dan janganlah ada kamu sekalian, jangan sampai kamu sekalian itu kalladzi, seperti orang-orang pada zaman dahulu. Yang dimaksud adalah di ayat ini Nasrani dan Yahudi. Bagaimana mereka? Tafarroku, mereka itu tercerai-berai, tidak bersatu. Wakhtalafu, dan mereka itu saling berselisih. Jadi
bangsa Yahudi Nasrani itu mereka itu dulu pun banyak tercerai-berai, terjadi konflik antar suku dan lain sebagainya. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat, janganlah kamu menjadi seperti Yahudi Nasrani yang mereka tercerai-berai, mereka saling berselisih setelah datang kepada mereka al-bayinat, penjelasan atau petunjuk yang jelas. Maksudnya adanya agama ini harusnya mempersatukan kita. Jangan sampai sudah ada nabi, ada agama dengan petunjuk yang sudah sangat jelas, tapi kita tidak bisa bersatu. Karena agama ini harusnya bisa mempersatukan kita. Tetapi faktanya kayak umat Islam sendiri, walaupun agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, tapi masih berselisih, masih tercerai-berai. Apa itu penyebabnya? Kata Nabi itu karena umat ini tidak lagi memperjuangkan agama, tapi kemudian memperturutkan hawa nafsunya. Jadi agama ini akhirnya kecampuran dengan hawa nafsu, kecampuran politik dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi tercerai-berai. Itu pula yang terjadi pada bangsa Nasrani dan bangsa Yahudi. Maka kita umat Islam melalui Rasul dalam Quran ini dipesankan, janganlah kamu itu menjadi seperti mereka yang tercerai-berai, berselisih, padahal sudah datang kepada mereka ja'ahumul bayyinat. Jadi mestinya kalau misalkan di antara kita itu terjadi silang pendapat, cara mempersatukannya bagaimana? Yuk kita ingat kembali, kita sebenarnya berjuang ini untuk apa? Misalkan gitu ya. Ini kan sama-sama untuk cari ridho Allah. Maka perbedaan-perbedaan yang misalkan tidak prinsip, yuk kita kalahkan, tetap bersatu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana ya? Pokoknya banyak dialog itu saja. Jadi wasawirhum bil amri. Jadi banyak berdialog, banyak ngobrol begitu itu. Nanti kan yang beda kalau banyak diobrolkan, lama-lama ketemu titik temunya. Oh, ternyata kita itu seperti ini loh. Kenapa kita tidak boleh berselisih, tercerai-berai? Karena kalau semua orang ini pada berselisih itu nggak ada yang sempat mikir kemaslahatan. Jadi umat akan terabaikan. Seperti kehidupan rumah tangga ini, kalau suami istri ini konflik terus itu ya ora sempat mikir dandan rumah, ora sempat mikir pendidikan anak, nggak sempat mikir memperbaiki ekonomi rumah tangga. Wong perang terus di dalam rumah, konflik terus, jadi nggak ada yang mikir kemaslahatan. Nah, di dalam masyarakat, di dalam umat itu kalau kita tercerai-berai, ya nggak ada yang mikir itu. Akhirnya kita menjadi bangsa yang terpuruk, menjadi umat akhirnya lemah begitu. Tapi kalau kita guyub rukun bersatu, maka kita pasti akan menjadi kuat. Apa-apa itu kalau guyub rukun bersatu itu pasti kepenak. Jadi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Yang menyebabkan, kata Nabi, umat-umat terdahulu itu tercerai-berai padahal mereka itu sudah satu nabinya, satu Tuhannya, itu karena tadi mengikuti hawa nafsu. Nah, kita ini memang kadang-kadang itu sulit sekali untuk murni dalam berjuang. Tidak kecampuran hawa nafsu itu memang sangat sulit. Di rumah tangga misalkan, itu kan seringkali kita misalkan marah, emosi, kebablasan. Kadang-kadang mungkin marah bukan pada sesuatu yang prinsip, tapi kita besar-besarkan itu. Nah, disitulah akhirnya masuk hawa nafsu. Padahal mestinya kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, kita harus tahu ini porsinya kayak apa loh. Misalkan anak kita salah cuma jatuhin gelas, lawung gelas kan ya,
cuma harga 1.000 lah, daripada berkepanjangan beli lagi kan selesai. Masa gara-gara gelas itu sampai kita marah berjam-jam, berhari-hari, kan nggak proporsional seperti itu. Nah seringkali karena kemasukan hawa nafsu itu sesuatu yang tidak terlalu prinsip, yang itu kecil jadi dibesar-besarkan dan berlarut-larut tidak rampung. Akhirnya apa? Energi kita itu terkuras ke arah itu. Istri kita mau masak males berarti umai, misalnya seperti itu. Jadi energi kita itu terkuras, kita lemah gara-gara energi kita itu ngalir, tapi ngalirnya di tempat yang tidak pas. Jadi harus bersatu, apalagi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini benar-benar harus bersatu, terutama nahi mungkar. Kenapa nahi mungkar itu ditaruh di belakang, amar ma'ruf baru nahi mungkar, jangan dibalik. Karena secara resiko itu lebih ringan amar ma'ruf daripada nahi mungkar. Misalkan begini, orang ngajak baik, yuk kita ke masjid, yuk kita sholat, yuk kita ngaji, itu paling-paling ya kamu aja lah duluan, aku besok, begitu kan ya. Jadi tidak begitu ada resiko. Tapi coba kalau nahi mungkar, ada orang misalkan lagi maksiat terus tiba-tiba kita bubarkan, berat kan? Loh, makanya profesi-profesi kayak polisi itu hebat itu. Karena Pak, resikonya berat, dibenci orang, kadang-kadang juga dilawan. Jadi makanya nahi mungkar itu berat, makanya ditaruh di belakang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu makanya harus bersatu, harus kompak. Kalau yang nahi mungkar hanya satu orang, sementara yang melakukan kemungkaran itu banyak orang, ya kalah jadinya begitu. Nah ketika akibat tidak bersatu dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kadang ada orang tuh jadi putus asa. Aku kepenginnya sih kayak gini, wong ini salah, tapi wong aku sendirian, nggak ada yang bela, ya aku ya dibenci sendirian, ya mending aku diem saja. Jadi kata Sayyidina Ali itu begini, keburukan itu, kemaksiatan itu bisa tumbuh merebak di mana-mana, itu bukan karena pelakunya banyak awalnya, tapi karena diamnya orang baik, karena diamnya orang benar. Mereka tidak bersatu, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nek wong-wong sing bener iki do meneng kabeh kata Sayyidina Ali. Nah, itu seperti rumput akan cepat sekali pertumbuhannya. Maka kita ini harus bersatu supaya makin banyak orang yang peduli. Ini tidak benar, ini harusnya begini, ini harusnya begini, seperti itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum, mereka umat-umat yang tercerai-berai, berselisih padahal telah datang kepada mereka bayyinat, seperti halnya Nasrani, Yahudi, lahum adzabun adzim, mereka itu akan diberi azab yang berat. Jadi yang senang tercerai-berai, yang senang berselisih karena memperturutkan hawa nafsunya, akhirnya sama Allah malah dihukum, diberi azab yang berat. Mudah-mudahan kita ini dalam berjuang mendampingi umat ini bisa lurus begitu, itu menjaga kemurnian niat kita. Kita hanya berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan tidak kecampur-campur dengan tujuan yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.